Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang kusayangi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kimia untuk melanjutkan materi kelas 11, yaitu tentang cara menentukan perubahan entalpi melalui atau dengan hukum Hess atau siklus Hess. Hukum Hess atau hukum penjumlahan kalor menyatakan bahwa besarnya kalor reaksi tidak tergantung dari jalannya reaksi, tetapi hanya tergantung dari keadaan awal dan keadaan akhir suatu reaksi. Sehingga ketika kita memiliki bentuk persamaan termokimia sebagai berikut, yaitu C ditambah O2 menjadi CO2, dapat dipecah menjadi dua tahap. Reaksi pembentukan CO2 itu dapat kita pecah menjadi dua tahap. Reaksi yang pertama, ketika C ditambah setengah O2 menjadi CO, delta H1-nya adalah minus 110,5 kJ. Reaksi yang kedua, CO ditambah setengah O2 jadi CO2, delta H-nya adalah minus 283 kJ. Nah, ketika kedua reaksi ini kita jumlahkan menjadi reaksi ketiga, yaitu menjadi C ditambah O2 menjadi CO2, maka delta H3-nya menjadi minus 393,5 kJ. Nah, reaksi 3 ini merupakan penjumlahan dari reaksi 1 dan reaksi 2. Kalau nanti kalian amati, di sini dalam reaksi 1 dan 2 ada reaksi yang atau senyawa yang terlibat adalah sama, yaitu CO. Maka di sini CO dihilangkan. Maka hasil akhirnya menjadi C ditambah ini setengah O2 dengan setengah O2. Ini akan menjadi O2. Kemudian CO2 tetap CO2. Nah, delta H-nya kita jumlahkan. Nah, delta H3 berarti delta H1 yang ditambah dengan delta H2. Kalau kita gambarkan dalam bentuk siklus energi, maka di sini C ketika ditambah setengah O2 menghasilkan CO, dia akan memiliki delta H1 sebesar minus 110,5 kJ. Kemudian tahap berikutnya, CO ditambah setengah O2 lagi, dia akan menghasilkan CO2 dengan delta H sebesar minus 283 kJ. Nah, dari dua tahapan ini kalau kita persingkat, maka dia akan menghasilkan reaksi C ditambah O2, yaitu hasilnya CO2. Dengan delta H3 adalah minus 393,5 kJ. Jadi sebenarnya reaksi di sini kalau kita amati, yang kita inginkan adalah reaksi dari C menjadi CO2 atau delta H3 ya yang kita mau ya. Dari awalan C, dari titik awal C di sini menjadi titik akhir CO2 itu juga bisa didapat melalui CO. Nah, karena bisa melalui CO, maka kita harus mengikuti panahnya. C menuju CO dulu baru menjadi CO2. Nah, panah inilah yang kita jumlahkan, yaitu delta H1 dan delta H2 sehingga menghasilkan delta H3. Jadi kalau ini menggunakan siklus, kalau ini menggunakan persamaan termokimia yang diketahui beberapa tahapan reaksi. Ada dua macam ya untuk menyelesaikan dengan hukum Hess ini. Nah, untuk memahaminya kita lihat contoh soal yang lain, misalnya seperti ini. Nah, tadi kita sajikan dalam bentuk diagram entalpi juga boleh seperti ini ya. C ditambah setengah O2 di sini akan menghasilkan CO dulu, kemudian ditambah setengah O2 ini sebagai delta H1. Kemudian CO ditambah setengah O2 langsung menjadi CO2 dengan delta H2 minus 283. Nah, delta H1 ditambah delta H2 itu menghasilkan delta H3. Ini kalau dalam bentuk diagram entalpi. Kalau tadi dalam bentuk siklus dan persamaan termo. Jadi bisa tiga bentuk jenis penyelesaian. Oke, kita lihat contoh soal berikut ini ya. Diketahui ada 3 persamaan reaksi seperti itu dengan data delta H-nya juga, berarti persamaan termo ya. Nah,
Tentukan delta H reaksi untuk reaksi C3H8 ditambah 5O2 menjadi 3CO2 dan 4H2O. Berarti ini yang diketahui adalah persamaan termokimianya. Apa yang harus kita lakukan? Langkah pertama adalah yang wajib kita pahami adalah manut soal. Nurut si soal ini. Soal ini maunya bagaimana? Ya. Lalu kita perhatikan senyawa-senyawa yang terlibat. C3H8 di sini ada dalam persamaan nomor berapa? Oh, ada dalam persamaan nomor 3. Kita manut soal ya. Soal ada di kiri C3H8, data ada di kanan. Berarti harus kita balik. Reaksi 3 kita balik. Bagaimana hasil reaksi setelah dibalik? Maka jadinya C3H8 dulu yang kita tulis dibalik dari sebelah kiri menjadi 3C plus 4H2. Ya. Kemudian delta H-nya bagaimana? Karena dibalik, maka yang tadinya minus di sini akan menjadi plus 24 kJ. Kemudian reaksi berikutnya kita amati O2. O2 ada di persamaan 1 dan 2. Kalau tersebar dalam beberapa persamaan, kita abaikan dulu, kita lewati dulu. Kita lanjutkan persamaan berikutnya, yaitu senyawa CO2. CO2 ada dalam reaksi yang pertama. Posisinya di kanan, benar. Tapi di sini di dalam soal mintanya 3 kali. Berarti reaksi yang pertama reaksinya tetap tapi dikali 3 karena CO3-nya mintanya 3 kali. Nah, dikali 3 berarti hasilnya apa? 3C ditambah 3O2 akan menghasilkan 3CO2. Nah, delta H-nya juga ikut dikalikan. Berapa? Min 136 dikali 3. Ketemunya adalah minus 282 kilojoule. Oke, lanjutkan berikutnya, yaitu H2O ada dalam persamaan nomor 2. Di data ini sudah 2H2O, padahal di dalam soal maunya 4. Berarti biar jadi 4, reaksi yang kedua kita kalikan 2 dikali 2. Setelah dikali 2 maka hasilnya adalah 4H2 kali 2 lagi. Perkalian hanya terhadap koefisien ya. 2O2. Kemudian hasilnya adalah 4H2O. Nah, karena dikali 2 maka minus 136 ini kita kalikan 2 juga. Berarti jadi minus 272 kilojoule. Nah, kalau sudah begitu kita jumlahkan semuanya. Ingat ya, yang beda ruas artinya di sini adalah pembaginya ini adalah penengahnya adalah tanda panah. Kita hilangkan. Di sini ada senyawa-senyawa yang sama yaitu 1 4H2 sama dengan ini kita hilangkan. Apalagi 3C kita hilangkan juga. Nah, terus ada lagi, oh ternyata tidak. Kalau sudah tidak ada ya berarti selesaikan. Nah, kita lihat, perhatikan. Di sini ada senyawa yang sama yaitu O2 dalam satu ruas. Kalau dalam satu ruas, maka tidak boleh dihilangkan, tapi nanti akan kita jumlahkan. Nah, di sini setelah selesai semuanya dipilah, kita jumlahkan reaksinya. Yang tidak tercoret adalah C3H8 ditambah, ini kita gabungkan ya, 5O2, 3O2 dan 2O2 itu jadi 5O2. Kemudian 3CO2 ditambah 4H2. Kita hitung delta H-nya totalnya adalah min 530 kilojoule. Nah, ini kita totalkan semuanya. Jadi kalau diketahui beberapa reaksi, poin utamanya tadi adalah kita nurut soal, sesuaikan dengan soal. Maka hasilnya pasti akan sama antara soal dengan jawaban kita. Gitu ya. Ini contoh yang pertama. Soal yang kedua, di sini kita lihat adalah berdasarkan siklus energi berikut, hitung delta H pembentukan 90 gram S atau H2O di sini ya, H2O solid ya. S itu kan H2O solid, berarti di sini. Berarti reaksi 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O dengan fase solid atau S. Kalau ini dianggap sebagai titik A dan ini titik B, kemudian reaksi ini adalah titik C dan ini adalah titik D, maka untuk
perjalanan atau siklus dari A menjadi B itu boleh kita tulis ya. Kalau ini kita anggap sebagai delta H1, ini delta H2 dan ini delta H3. Kemudian yang ditanyakan adalah delta H ini. Maka rumus delta H itu sama dengan, kita lihat dari A ke C dulu, panahnya betul nggak? Oh betul, berarti delta H1. Sesuai ya. Kemudian dari C ke D dulu. Dari C ke D, delta H2. Oh betul arah panahnya, berarti positif. Kemudian yang ketiga, harusnya dari D kita menuju B. Tapi di dalam gambar ini, panahnya kan kebalik, ke bawah. Padahal harusnya ke atas. Nah kalau kebalik, maka dia akan menjadi negatif. Nah tinggal kita masukkan angkanya. Delta H1 berapa? Min 484. Delta H2 nya adalah minus 84. Kemudian delta H3 nya adalah minus, jadinya 5,88. Nah tinggal kita jumlahkan semuanya, berarti nilainya semuanya adalah negatif. Kita hitung, ketemunya adalah minus 573,88. Ini untuk berapa mol? Kita amati. Ini adalah untuk 2 mol. Ini adalah per 2 mol karena H2O yang dibentuk 2 mol. Padahal yang diminta adalah untuk 90 gram S. Kalau 2 mol itu minus 573, berarti untuk 1 molnya itu adalah 200 minus 286,94 kilojoule. Ini berarti per mol ya, karena udah dibagi 2. Nah, padahal yang ditanya untuk 90 gram S. Kalau H2 atau S-nya itu sebanyak 90 gram, maka kita harus cari molnya. Molnya H2O berapa? Dapat dari gram per mr. Mr H2O adalah 18. Berarti 5 mol. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini berarti delta H untuk 5 mol H2O sama dengan 5 kali minus 286,94. Baru kita ketemu di sini angkanya, yaitu 1000 minus ya ini ya, minus 1434,7 kilojoule. Nah, ini hasilnya minus di sini ya. Nah, ini untuk menyelesaikan karena soal ini tidak ditanyakan untuk per mol, tapi yang diminta 90 gram. 90 gram itu adalah 5 mol, maka kita harus kalikan dengan harga 1 molnya berapa. Berikutnya soal yang ketiga. Berdasarkan diagram entalpi berikut, di sini ada diagram entalpi nih, yaitu 2S tambah O2 jadi 2SO2. Sudah ada delta H-nya. Kemudian dari 2SO2, di sini ada 2SO3. Delta H-nya adalah plus 198 dengan panah yang terbalik ya. Nah, yang ditanya adalah delta H3-nya berapa? Delta H3 itu kan berarti dari atas ya, dari titik atas ini menuju ke bawah. Nah, kalau delta H1 sudah benar, sudah ke bawah, berarti delta H1 tetap positif. Tapi untuk delta H2 ini kan kebalik ya, kalau kebalik berarti harusnya minus. Nah, minus, kalau dia terbalik minus. Maka delta H1 kita masukkan min 197 dikurangi plus 198, berarti kan tetap 198. Kita jumlahkan berarti ketemunya adalah minus 300 berapa ini? 95 kilojoule. Nah, ya. Jadi untuk mencari delta H3 dari atas ke bawah ya kita harus sesuaikan panah-panah ini, arah atau siklusnya. Oke, semoga bisa dipahami untuk siklus Hess ini ya. Jadi kalian bisa mempelajari latihan-latihan soal yang ada di LKS berkaitan dengan siklus Hess. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.